Nah loh, padahal sudah konferensi pers, Erick Thohir ketahuan bohongnya lagi. Apakah Erick Thohir termakan berita hoax kah? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, Erick Thohir tiba-tiba temui Ultras Garuda. Kira-kira apa ya hasilnya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir bohong besar, tak ada permasalahan antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang kali ini menyinggung hubungan antara dua sosok penting di kepelatihan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional, Erick mengatakan bahwa keduanya sempat mengalami kesulitan berkomunikasi, terutama saat membahas sistem strata kepelatihan di tubuh Timnas Indonesia. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan polemik besar karena segera disanggah oleh anggota DPR RI, Andre Rosiade, yang secara langsung memastikan bahwa hubungan antara Shin dan Indra baik-baik saja. Dari sinilah muncul tudingan baru terhadap Erick Thohir, bahwa ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Timnas dan hanya berbicara berdasarkan katanya. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengklaim bahwa saat dirinya baru menjabat sebagai ketum PSSI, penerapan sistem serata pelatih mulai dari level senior, U23, U20 hingga U17 tidaklah mudah. Ia menyebut salah satu kendala terbesar adalah kurangnya komunikasi antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Menurut Erick, keduanya seperti berjalan di jalur masing-masing tanpa koordinasi yang baik. Waktu saya masuk PSSI itu kan jelas, antara Shin Tae-yong dan Indra Syafri itu nggak bisa komunikasi. Masing-masing senior, masing-masing punya, ya kan nggak mudah, ucap Erick di hadapan media. Pernyataan ini sontak menuai reaksi beragam. Banyak pihak yang mempertanyakan dari mana Erick memperoleh informasi tersebut, mengingat publik selama ini tidak pernah melihat tanda-tanda adanya konflik terbuka antara kedua pelatih itu. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, Indra Syafri dan Shin Tae-yong sering tampil dengan sikap saling menghormati, terutama ketika membahas pengembangan pemain muda di Indonesia. Pernyataan Erick dinilai terlalu gegabah, apalagi dilontarkan di hadapan publik tanpa konfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan. Tak lama kemudian, klarifikasi datang dari Andre Rosiade, yang juga dikenal sebagai penasihat klub Semen Padang FC. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Andre menceritakan bahwa dirinya sempat bertemu langsung dengan Indra Syafri pada pembukaan Andre Rosiade Cup 2 tanggal 30 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Andre bertanya secara langsung, apakah benar Indra memiliki masalah dengan Shin? Jawaban Indra sangat tegas dan lugas. Hubungannya dengan Shin baik-baik saja. Tak ada masalah komunikasi, apalagi perselisihan. Pernyataan Andre ini seolah membantah total narasi yang dibangun oleh Erick Thohir. Banyak yang menilai pernyataan Erick justru memperlihatkan betapa jauhnya ia dari situasi sebenarnya di dalam tim. Ia dianggap tidak benar-benar memahami kondisi internal Timnas dan hanya menerima laporan sepihak tanpa melakukan verifikasi langsung. Beberapa supporter bahkan menyebut Erick sebagai pembohong besar karena sering memberikan pernyataan yang tidak konsisten dengan fakta di lapangan. Kondisi ini pun membuat kepercayaan publik terhadap Erick Thohir semakin menurun. Setelah sebelumnya disorot karena kegagalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kebijakan kontroversial memecat Shin Tae-yong, kini ia kembali tersandung ucapan yang dianggap mencerminkan ketidaktahuannya terhadap situasi internal federasi yang dipimpinnya. Banyak yang menilai Erick terlalu sering bicara di depan media tanpa memahami betul konteks masalah yang ia komentari. Padahal sebagai Ketua Umum PSSI, Erick seharusnya menjadi sosok yang paling tahu tentang dinamika di dalam Timnas Indonesia. Ia memiliki akses langsung ke pelatih, pemain, dan jajaran manajemen teknis. Namun kenyataannya, pernyataan-pernyataan seperti ini justru membuat publik bertanya-tanya. Apakah Erick benar-benar terlibat aktif dalam membangun sistem Timnas? Atau hanya menjadi figur simbolik yang lebih banyak mendengar laporan dari orang lain tanpa mengeceknya secara langsung? Kini, sorotan publik tertuju kembali pada Erick Thohir.
Banyak yang meminta agar ia berhati-hati dalam memberikan pernyataan, terutama yang menyangkut nama-nama besar seperti Shin Tae-yong dan Indra Shafri. Kesalahan kecil dalam ucapan bisa menimbulkan keretakan besar di tengah situasi sepak bola Indonesia yang sedang rapuh. Bagaimana menurutmu? Apakah Erick Thohir memang sudah terlalu sering berbicara tanpa memahami keadaan sebenarnya? Ataukah ini hanya salah paham yang dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sepak bola Indonesia tak hanya butuh aksi di lapangan, tapi juga kejujuran dan kejelasan di luar lapangan. Erick Thohir akhirnya mau tanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu publik sepak bola Indonesia benar-benar terjadi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang selama ini menjadi sorotan tajam pasca kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, akhirnya buka suara dan menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab yang dimaksud rupanya bukan berupa pengunduran diri seperti yang diharapkan banyak fans Garuda, melainkan hanya dengan permintaan maaf. Meski bagi sebagian orang hal ini dianggap belum cukup, langkah Erick untuk muncul dan mengakui kesalahan tetap menjadi sorotan besar di tengah kekecewaan yang melanda. Timnas Indonesia sebelumnya berpeluang besar mencatat sejarah baru dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun impian itu kandas di Arab Saudi. Bertarung di grup B yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak, skuad Garuda harus menelan dua kekalahan menyakitkan. Pertama, kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi, lalu takluk 0-1 dari Irak. Dua hasil buruk itu membuat Indonesia harus pulang lebih awal sekaligus menutup perjalanan mereka di posisi juru kunci. Harapan besar publik berubah menjadi kesedihan mendalam. Bagi para pendukung setia Garuda, kegagalan ini bukan hanya soal skor di papan hasil, tetapi juga soal kebijakan yang dianggap keliru dari federasi. Banyak yang menilai keputusan PSSI memutus kerjasama dengan Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru adalah langkah yang terburu-buru dan salah arah. Sejak itu, kepercayaan publik terhadap PSSI mulai terkikis. Seruan agar Erick Thohir mundur pun menggema di berbagai platform media sosial. Tagar-tagar bernada kritik terhadap kepemimpinan Erick bahkan sempat menjadi trending di X atau Twitter dan Instagram. Namun, di tengah tekanan besar itu, Erick Thohir memilih tidak menyerah. Dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 24 Oktober 2025, Erick akhirnya berbicara di depan awak media. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat Indonesia. Sepak bola itu ada naik turunnya, ada hasil yang memuaskan, ada juga yang tidak menguntungkan. Tapi saya sendiri sudah menyatakan, Bapak-bapak meminta maaf kepada Presiden Prabowo dan masyarakat setelah kegagalan di babak kualifikasi. Ujar Erick dikutip dari laman resmi PSSI. Pernyataan itu menjadi bukti bahwa Erick setidaknya berani mengakui kegagalan di bawah kepemimpinannya. Namun banyak yang menilai permintaan maaf saja tidak cukup. Para fans Garuda merasa bahwa kegagalan ini bukanlah insiden kecil, melainkan cerminan dari buruknya sistem pengelolaan sepak bola nasional. Mereka menilai PSSI butuh penyegaran total, dimulai dari pucuk kepemimpinan. Ada yang berpendapat jika Erick benar-benar ingin bertanggung jawab, seharusnya ia berani mengambil langkah besar, mundur dari kursi Ketua Umum PSSI dan fokus pada jabatannya sebagai Menteri BUMN. Di sisi lain, ada juga sebagian publik yang coba melihat sisi positif dari langkah Erick. Mereka menilai meminta maaf secara terbuka di hadapan publik dan Presiden bukan hal yang mudah, apalagi di tengah badai kritik. Bagi kelompok ini yang terpenting adalah bagaimana Erick memperbaiki kesalahan tersebut dan membawa perubahan nyata bagi masa depan sepak bola Indonesia. Karena bagaimanapun membangun kembali timnas nasional bukan hanya soal mengganti pelatih, tapi juga memperbaiki fondasi sistemik dari pembinaan usia muda hingga manajemen kompetisi lokal. Kini bola panas ada di tangan Erick Thohir. Apakah ia akan membuktikan bahwa permintaan maafnya bukan sekedar kata-kata, atau justru memilih bertahan tanpa arah yang jelas? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan publik kini berada di ujung tanduk. Fans Garuda sudah terlalu sering kecewa dan tak ingin lagi dibuai janji manis tanpa hasil nyata. Bagaimana menurutmu? Apakah permintaan maaf Erick Thohir sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab? Atau seharusnya ia benar-benar mundur dari kursinya sebagai Ketua Umum PSSI?
Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara publik bisa jadi penentu arah masa depan sepak bola Indonesia. Akhirnya yang selama ini ditunggu-tunggu publik sepak bola nasional terjadi juga. Dua kelompok supporter terbesar Timnas Indonesia, Ultras Garuda Indonesia, dan La Grande Indonesia, akhirnya secara resmi menemui pihak PSSI untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah mereka atas kegagalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sekian lama hanya bersuara lewat media sosial dan tribun stadion, kini para supporter itu memilih jalan dialog langsung. Hasil dari pertemuan tersebut pun akhirnya terbongkar ke publik melalui unggahan resmi dari pihak PSSI dan para perwakilan supporter. Pertemuan pertama dilakukan oleh kelompok Ultras Garuda Indonesia, yang menjadi salah satu basis supporter paling fanatik dan vokal di tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada Minggu 26 Oktober pagi, Erick Thohir membagikan momen dirinya bertemu dengan 6 perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Dalam foto yang diunggah, tampak suasana hangat dan serius ketika para perwakilan menyampaikan berbagai masukan kepada Ketua Umum PSSI tersebut. Erick mengaku menghargai langkah para supporter yang datang dengan niat membangun, bukan sekedar mengkritik. Bertemu dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia yang menyampaikan masukan untuk PSSI dan Timnas Indonesia ke depan, tulis Erick Thohir dalam keterangan unggahannya. Ia menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap aspirasi supporter, sebab bagi Erick, suara supporter adalah bagian penting dari ekosistem sepak bola nasional. Saya menerima masukan ini sebagai bentuk keterbukaan PSSI untuk kita bersama-sama membangun sepak bola Indonesia. PSSI perlu kerjasama dari berbagai stakeholder, terutama supporter, untuk kita membangun sepak bola Indonesia. Lanjut Erick. Ucapan terima kasih pun turut disampaikan oleh Erick kepada Ultras Garuda Indonesia. Ia mengapresiasi dukungan tanpa lelah yang selama ini diberikan oleh para supporter, baik di dalam negeri maupun luar negeri, setiap kali Timnas Indonesia berlaga. Bagi Erick, semangat dan loyalitas mereka adalah energi besar yang harus dijaga. Namun di sisi lain, banyak pihak menduga bahwa pertemuan ini juga menjadi langkah awal PSSI untuk meredam tensi dan tekanan publik yang kian meningkat setelah berbagai hasil mengecewakan di kancah internasional. Tak hanya Ultras Garuda, kelompok besar lainnya yakni La Grande Indonesia juga sempat melakukan pertemuan dengan jajaran PSSI. Bedanya, pertemuan itu berlangsung lebih dulu pada 16 Oktober, bertempat di kantor pusat PSSI. La Grande Indonesia bertatap muka langsung dengan Sumarji, anggota Exco PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, mereka secara terbuka menyampaikan berbagai unek-unek terkait kegagalan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertemu di kantor PSSI untuk mengeluarkan keluh kesah selama kualifikasi Piala Dunia 2026 kepada Bapak Sumarji, selaku manajer tim nasional senior. Kami juga memberikan beberapa poin tuntutan untuk disampaikan ke federasi agar tim nasional menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih Bapak Sumarji. Tulis pihak La Grande melalui akun Instagramnya. Dari pernyataan itu, jelas bahwa para supporter tidak datang hanya untuk marah-marah, tapi membawa solusi dan masukan yang mereka harap bisa diimplementasikan oleh federasi. Pertemuan dua kelompok besar ini dianggap bersejarah, karena jarang sekali supporter Indonesia bersatu menyuarakan aspirasi mereka langsung ke pengurus PSSI. Biasanya kritik hanya terdengar di tribun atau media sosial. Kini langkah yang diambil Ultras Garuda dan La Grande menunjukkan bahwa supporter Indonesia mulai dewasa dan ingin dilibatkan dalam pembangunan sepak bola nasional. Namun, publik kini menanti, apakah pertemuan ini akan benar-benar menghasilkan perubahan konkret atau hanya menjadi formalitas belaka untuk menenangkan amarah pendukung? Banyak fans berharap suara supporter tidak berhenti di meja rapat, melainkan benar-benar dijadikan bahan evaluasi serius oleh PSSI agar sepak bola Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah Ultras Garuda dan La Grande menemui PSSI bisa membawa perubahan nyata bagi timnas Indonesia? Ataukah ini hanya strategi federasi untuk meredam kritik publik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan dimainkan FIFA Matchday November 2025. Benar-benar di luar dugaan, PSSI membuat keputusan yang mengejutkan publik sepak bola tanah air.
di tengah agenda FIFA Matchday November 2025 yang biasanya menjadi ajang uji coba bagi timnas Indonesia senior. Federasi justru mengambil langkah berani dengan menurunkan skuad timnas Indonesia U23 asuhan pelatih Indra Syafri. Keputusan ini sontak menimbulkan perdebatan, mengingat FIFA Matchday adalah momen penting bagi Indonesia untuk menambah poin dan menjaga peluang masuk ke jajaran 100 besar dunia dalam ranking FIFA. Namun di sisi lain, keputusan ini juga mencerminkan langkah strategis yang cukup berani untuk mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025 mendatang. Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Dengan memainkan tim U23 di laga berlabel FIFA Matchday, Indonesia berpotensi kehilangan poin penting apabila hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Namun tampaknya PSSI dan jajaran pelatih memiliki pertimbangan matang. Mereka ingin memberikan pengalaman internasional yang lebih banyak kepada para pemain muda agar terbentuk mental dan chemistry yang solid sebelum berlaga di ajang SEA Games, di mana Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat seperti Myanmar, Filipina, dan Singapura. Di sisi lain, publik menilai bahwa meski beresiko, langkah ini bisa jadi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih Indra Syafri pun mengaku siap menanggung tanggung jawab besar tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemilihan lawan pada FIFA Matchday ini akan didasarkan pada kebutuhan dan karakter tim. Indra bersama Sekjen PSSI, Badan Tim Nasional, serta Direktur Teknik akan berdiskusi menentukan lawan yang paling sesuai untuk meningkatkan performa anak asuhnya. Ia menilai bahwa karakter lawan sangat mempengaruhi efektivitas persiapan tim. Dalam konteks ini, Timor Leste atau Brunei Darussalam disebut-sebut sebagai lawan ideal, mengingat kedua negara tersebut berada pada level yang relatif seimbang dan cocok dijadikan ajang uji coba bagi skuad muda Garuda Muda. Indra Syafri memang dikenal sebagai sosok pelatih spesialis kejuaraan ASEAN. Sejak lama, pelatih asal Sumatera Barat ini dikenal mampu meracik skuad muda yang berprestasi. Ia membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023, serta sempat mencatatkan sejarah di Piala AFF U19 dan U22. Maka tak heran, banyak pihak yang optimis jika keputusan PSSI menyerahkan FIFA Matchday kepada Indra Syafri bukan sekadar langkah spekulatif, tetapi bagian dari strategi besar untuk mempertahankan tradisi emas di ajang Asia Tenggara. Saat ini Indra telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dengan daftar panjang mencapai 50 nama. Nantinya, skuad tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games. Proses seleksi pun tidak dilakukan asal-asalan. Indra menegaskan ada 3 aspek penting yang menjadi pertimbangan utama, yaitu kesesuaian usia dengan regulasi SEA Games, kontribusi pemain terhadap performa tim di FIFA Matchday, serta kesiapan mental menghadapi tekanan kompetisi. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kebutuhan taktis, Indra ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih benar-benar layak mengenakan lambang Garuda di dada. Meski sebagian publik masih ragu, tidak sedikit yang memuji langkah berani ini. Mereka melihat PSSI kini mencoba berpikir ke depan, tidak hanya mengejar poin FIFA semata, tetapi juga fokus membangun fondasi kuat bagi generasi berikutnya. Dalam sepak bola modern, keberanian untuk berinovasi dan keluar dari zona nyaman seringkali menjadi pembeda antara negara yang stagnan dan negara yang berkembang. Jika timnas Indonesia U23 mampu menampilkan performa solid dan bahkan memetik kemenangan di FIFA Matchday nanti, maka langkah berani PSSI akan dianggap sebagai keputusan jenius. Namun jika sebaliknya, ini akan menjadi pelajaran penting bagi federasi dan pelatih dalam menata masa depan sepak bola nasional. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah PSSI ini merupakan keputusan yang tepat atau justru terlalu beresiko bagi peringkat Indonesia di kancah dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dirtek PSSI, Alexander Zuwirs, akhirnya umumkan kriteria pelatih timnas Indonesia. Akhirnya, teka-teki siapa sosok pelatih baru timnas Indonesia mulai terkuak. Dirtek PSSI, Alexander Zuwirs, dalam pernyataan resminya secara tidak langsung membocorkan kriteria pelatih yang sedang dicari federasi. Dari sejumlah kriteria yang diungkap, publik langsung menebak-nebak bahwa sosok yang dimaksud sangat mirip dengan profil pelatih kelas dunia, yaitu Pep Guardiola. Nama ini pun sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Karena gaya dan filosofi permainan Guardiola seolah selaras dengan visi yang diinginkan PSSI untuk masa depan sepak bola nasional. Alexander menjelaskan bahwa pelatih baru timnas Indonesia harus memiliki kemampuan strategis,
rekam jejak yang jelas, dan pemahaman mendalam tentang karakter sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan tidak didasarkan pada kewarganegaraan, melainkan pada kualitas dan kompatibilitas terhadap visi PSSI. Pernyataan ini menjadi signal kuat bahwa federasi tidak menutup peluang bagi pelatih top dunia untuk menukangi Garuda. Kami ingin pelatih yang bisa memahami sepak bola Indonesia dan siap menghadapi tantangan besar ke depan, ujar Alexander. Ia juga menambahkan, fokus utama adalah membangun tim menuju Piala Dunia 2030 dengan tahapan jangka menengah yang dimulai dari Piala Asia 2027. Jika dilihat dari kriteria tersebut, nama Pep Guardiola tampaknya sangat cocok. Filosofi bermain menyerang, penguasaan bola, dan kemampuan membentuk karakter pemain muda menjadi alasan utama mengapa publik langsung mengaitkan deskripsi Alexander dengan pelatih asal Spanyol itu. Guardiola dikenal sebagai sosok yang tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga pada proses membangun identitas tim. Inilah yang sedang dicari oleh PSSI, seorang pelatih yang bukan sekedar menang di lapangan, tetapi juga mampu membentuk jati diri permainan Indonesia yang modern, terstruktur, dan berkarakter kuat. Selain itu, pengalaman Pep Guardiola menangani klub-klub besar seperti Barcelona dan Manchester City menjadi modal luar biasa. Di bawah asuhannya, Barcelona mencapai masa kejayaan emas dengan filosofi tiki-taka yang mendunia. Sementara Manchester City kini menjadi tim paling dominan di Premier League. Dengan pengalaman mengelola pemain bintang dunia, Guardiola tentu tidak asing menghadapi tekanan besar. Sesuatu yang juga akan dihadapi jika benar ia melatih tim sebesar Indonesia. Menariknya, rumor semakin menguat karena saat ini di Manchester City juga terdapat pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu Tijani Reinders. Menariknya, rumor semakin menguat karena saat ini Tijani Reinders juga bermain di Manchester City, klub yang sama dengan Pep Guardiola. Situasi ini membuat spekulasi publik semakin liar. Dengan Guardiola sebagai pelatih dan Reinders yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, peluang hubungan keduanya bisa menjadi jembatan menuju mimpi besar sepak bola nasional. Andai saja PSSI benar-benar mampu meyakinkan Guardiola untuk menangani timnas Indonesia, bukan tidak mungkin Reinders pun akan ikut tertarik membela Garuda di masa depan. Keduanya memiliki koneksi langsung yang bisa membuka pintu bagi sebuah kolaborasi luar biasa antara pelatih kelas dunia dan pemain berdarah Indonesia di level internasional. Namun tentu saja semua ini masih sebatas spekulasi. Alexander Zuirs belum menyebut nama secara langsung, tetapi gaya pernyataannya memberi petunjuk kuat. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan strategis yang kuat, rekam jejak internasional yang jelas, serta kemampuan membangun hubungan dengan komunitas dan fans sepak bola. Jika melihat daftar pelatih yang memenuhi semua kriteria tersebut, nama Pep Guardiola jelas menjadi kandidat ideal. Apalagi PSSI kini tampak ingin membawa timnas Indonesia naik ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Langkah PSSI ini bila benar-benar terjadi akan menjadi lompatan besar dalam sejarah sepak bola nasional. Bayangkan sosok pelatih yang pernah mengantarkan Barcelona menjuarai Liga Champions dan membawa Manchester City meraih treble winner, kini menukangi Garuda Merah. Dengan pengalaman, filosofi permainan dan pengaruh global yang dimiliki Guardiola, Indonesia bisa membangun fondasi kuat menuju era baru sepak bola modern. Tentu saja, semua ini membutuhkan negosiasi besar dan tekad kuat dari federasi. Tetapi jika PSSI benar-benar serius dan memiliki visi jangka panjang, bukan tidak mungkin mimpi ini menjadi kenyataan. Seandainya Pep Guardiola benar-benar datang, maka sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru yang lebih berkelas dan profesional. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah ini realistis atau hanya mimpi besar yang terlalu indah untuk jadi kenyataan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pengakuan jujur Jay Izzes soal timnas Indonesia. Di tengah riuh kerasnya desakan supporter yang kini ramai menyuarakan agar Shin Tae-yong kembali menukangi timnas Indonesia, muncul satu sosok yang tiba-tiba mencuri perhatian publik. Ia adalah Jay Izzes, pemain bertahan tangguh yang kini menjadi ikon baru Garuda. Dalam wawancaranya bersama media Italia, Tutto Sassuolo, Izzes secara belak-belakan mengungkapkan momen yang membuatnya merinding saat membela timnas Indonesia. Pengakuan ini sontak menjadi sorotan, sebab di saat publik tengah dirundung kekecewaan pasca kegagalan timnas di bawah Patrick Kluivert,
Jay Izzes justru mengingat masa-masa indahnya bersama skuad asuhan Sinteyong, seolah ingin menegaskan bahwa momen tersebut adalah sesuatu yang spesial dan tak tergantikan. Jay Izzes mengisahkan bagaimana debutnya bersama Timnas Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam kariernya. Laga tersebut terjadi pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kala itu, Indonesia menghadapi Vietnam dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di posisi bek kanan dalam formasi 3 pemain belakang, Izzes tampil penuh determinasi dan berperan penting dalam kemenangan Indonesia 1-0 tanpa balas. Ia masih ingat betul suasana megahnya stadion yang dipenuhi sorakan ribuan supporter Garuda. "Saya merinding saat melangkah ke lapangan," ungkap Izzes dengan nada emosional. "Begitu banyak orang di stadion dan saya melakoni pertandingan pertama saya." Namun yang membuat momen itu semakin tak terlupakan adalah laga berikutnya. 5 hari setelah pertandingan kandang, Indonesia kembali menantang Vietnam di laga tandang. Kali ini, Jay Izzes berhasil mencetak gol debutnya untuk Timnas Indonesia. Satu-satunya gol yang ia cetak hingga kini di level internasional. Indonesia menang telak 3-0 tanpa balas, dan Izzes menjadi pahlawan malam itu. Ia mengaku bahwa momen tersebut menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidupnya. "Kami menang 1-0 di kandang lalu menang 3-0 di Vietnam, dan saya mencetak gol pertama saya untuk tim nasional. Itu adalah pengalaman luar biasa," tuturnya. Pengakuan Jay Izzes ini membuat banyak pendukung Timnas Indonesia merinding dan kembali mengenang masa kejayaan di bawah asuhan Sinteyong. Ketika itu, semangat juang dan kedisiplinan menjadi ciri khas permainan Garuda. Tak heran jika publik ini menuntut agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali duduk di kursi pelatih kepala. Kata-kata Jay Izzes seolah menjadi simbol betapa besar dampak Sinteyong terhadap mental dan semangat para pemain. Banyak yang menilai bahwa sosok Sin bukan hanya pelatih, melainkan figur yang membentuk karakter dan identitas pemain seperti Jay Izzes. Kini, Izzes tengah meniti karir di Italia bersama klub Sassuolo. Klub berjuluk Nero Verdi itu harus merogoh kocek 8 miliar euro atau sekitar 151 miliar rupiah untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas 2025. Ia menjadi salah satu pemain Indonesia pertama yang menembus kompetisi Serie A. 6 pertandingan telah ia lakoni sejauh musim 2025-2026 bergulir dengan catatan 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan. Meski kini berkarir di Eropa, Izzes tak melupakan tanah air yang telah memberikannya identitas baru. Ia tetap merasa bangga menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan mengaku tak sabar untuk kembali membela Garuda jika mendapat kesempatan. "Setiap kali mengenakan seragam merah, saya selalu merasa berbeda. Ada semangat dan kebanggaan yang tak bisa dijelaskan," katanya. Ucapan ini membuat publik semakin yakin bahwa Jay Izzes adalah simbol semangat baru Timnas Indonesia. Pemain yang datang dari luar negeri namun memiliki rasa nasionalisme yang begitu kuat. Dan di tengah situasi penuh tekanan, ketika supporter menuntut kembalinya Sinteyong, suara Jay Izzes ini seperti menjadi pengingat bahwa perjuangan dan kebanggaan membela Garuda tidak boleh padam siapapun pelatihnya nanti. Namun, dari nada dan isi hatinya, banyak yang percaya Jay Izzes masih sangat merindukan atmosfer tim asuhan Sinteyong. Bagaimana menurutmu? Apakah kata-kata Jay Izzes ini pertanda bahwa semangat era Sinteyong belum benar-benar padam di hati para pemain? Tulis pendapatmu di kolom komentar.